Saya Lisa Isni, di sini saya akan membahas tentang jaringan otot. Saya Bella Titina Pisah akan membacakan materi otot lurik. Saya Fare Rafif Effendi dari 11 IPA 6 akan menjelaskan tentang otot jantung. Saya Hanifah Natakusuma akan menjelaskan mengenai otot polos. Saya Lili Nova Suyama. Di sini saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu jaringan saraf. Saya Muhammad Nasir Al-Fikri akan menjelaskan materi tentang dendrit. Saya Renat Gali dan akan menjelaskan mengenai akson. Saya Sabrina Salsabila Fauzia Ghazali dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang badan sel. Nama saya Salsabila Sapariadi. Di sini saya akan menjelaskan bagian sel, saraf, sensorik, dan fungsi. Saya Surya Juliana Prasetyo akan membahas tentang materi sel motorik. Saya Veronica Rotama Situmorang dari kelas 11 MIPA 6 akan menjelaskan materi tentang interneuron atau neuron intermediate. Nama saya Zaidan Taufikullah akan menjelaskan berbagai macam penyakit yang terdapat pada jaringan otot dan jaringan saraf. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Tersusun dalam susunan partikel di dalam sitoplasma, serabut otot adalah sejumlah besar mikrofilamen yang terbuat dari protein kontraktil, aktin, dan miosin. Jaringan otot salah satu fungsinya yaitu menggerakkan organ-organ tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jaringan otot mampu berkontraksi. Kontraksi otot dapat berlangsung karena molekul-molekul protein yang membangun sel otot dapat memanjang dan memendek, dan juga karena mengandung protein kontraktif yang disebut miofibril. Miofibril terbuat dari protein kontraktil, aktin, dan miosin. Serabut otot tersusun menjadi berkas paralel yang kemudian membentuk otot. Otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada sebagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Otot lurik ini terdiri atas sel berbentuk silinder yang panjang dan tidak bercabang, dengan panjang berkisar antara 3-4 cm. Lalu memiliki banyak inti sel yang terletak pada bagian tepi sel. Miofibrilnya terletak sejajar dengan serabut otot, membentuk daerah terang dan daerah gelap sehingga terlihat pelangnya. Lalu otot lurik ini disebut juga otot rangka karena melekat pada bagian rangka dan berfungsi untuk menggerakkan anggota gerak pada hewan. Kontraksi otot lurik ini bekerja di bawah kesadaran karena dipengaruhi oleh sistem syaraf pusat, sehingga disebut juga otot volunter. Kontraksi otot lurik ini cepat dan kuat serta dapat menimbulkan kelelahan. Otot jantung. Struktur otot jantung menyerupai otot lurik. Sel-sel otot jantung membentuk rantai dan sering bercabang dua atau lebih membentuk sinsitium. Fungsi otot jantung adalah untuk memompa darah keluar jantung atau menyebabkan jantung menguncup dan mengembang sehingga darah terpompa. Otot jantung hanya terdapat di jantung saja. Ciri-ciri otot jantung. Yang ke satu, bentuk sel silindris relatif panjang. Kedua, susunan seperti otot lurik. Yang ketiga, berinti satu atau dua di bagian tengah sel. Yang keempat, bekerja tidak di bawah kehendak atau tidak sadar atau disebut involunter dan dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Yang kelima, mengalami kontraksi secara otomatis, teratur, dan tidak pernah lelah. Dan yang terakhir, reaksi terhadap rangsang lambat. Otot polos yaitu otot yang gerakannya dikontrol oleh saraf tak sadar, tidak melekat pada bagian rangka, melainkan terletak pada saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan pembuluh darah. Fungsi otot polos yaitu membantu membentuk aliran darah pada arteri, membantu mengatur aliran udara,
membantu perjalanan makanan, dan mengontrol diameter biji mata. Ciri-ciri otot polos yaitu bentuk sel memanjang dengan ujung meruncing. Terdapat satu inti sel pada bagian tengah, miofibril yang tidak berwarna, dan reaksi terhadap rangsang yang lambat. Jaringan saraf tersebar secara luas di dalam tubuh kita. Jaringan saraf ini terdapat paling banyak 90% pada susunan saraf pusat otak dan medula spinalis atau yang biasa kita sebut sebagai sumsum tulang belakang. Sisanya terdapat pada susunan saraf tepi. Jaringan saraf ini berfungsi untuk menghimpun rangsangan dari lingkungan dan mengubah rangsangan menjadi impuls saraf, kemudian meneruskannya ke bagian penerimaan yang terorganisasi dan menafsirkan impuls dan kemudian memberikan jawaban atau respon yang tepat ke organ-organ efektor. Nah, di dalam jaringan saraf ini tersusun atas dua sel. Yang pertama ada sel saraf atau neuron, dan kedua ada sel penyokong atau neuroglia. Nah, sel saraf ini atau neuron merupakan sel yang menghantarkan impuls fisik di dalam tubuh kita. Akibatnya tubuh kita bisa melakukan sesuatu atau bergerak di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi sel saraf ini sangat diperlukan di dalam tubuh kita, karena kalau misalkan tidak ada sel saraf, manusia tidak akan bisa bergerak sempurna gitu. Nah, di dalam otak kita juga terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam penerimaan maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Nah, sel saraf ini juga mempunyai 3 struktur, yaitu ada dendrit, akson, dan badan sel saraf. Nah, sedangkan pada jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf neuron, yaitu sel saraf neuron sensoris, yang kedua neuron motoris, dan yang ketiga neuron penghubung. Dendrit dari bahasa Yunani yaitu dendron atau yang berarti pohon, adalah cabang dari neuron yang berupa kumpulan serabut sitoplasma. Pada setiap sel saraf terdapat minimal satu dendrit. Dendrit berukuran pendek. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Letak pada dendrit yaitu berada dekat dengan badan sel saraf seperti yang ada pada gambar tersebut. Akson atau neurit adalah perpanjangan dari badan sel yang berupa serabut sitoplasma panjang. Akson merupakan salah satu dari 2 protoplasma yang menonjol pada badan sel selain dendrit. Akson juga merupakan jalur transmisi utama pada sel saraf manusia. Setiap sel saraf hanya memiliki satu akson, kecuali pada invertebrata yang terkadang terdapat lebih dari satu akson. Fungsi dari akson adalah untuk mengirimkan sinyal listrik berupa impuls atau rangsangan dari badan sel menuju sel saraf yang lainnya. Fungsi yang lainnya adalah untuk meningkatkan transmisi sinyal melalui selubung mielin. Pada otak manusia, fungsi akson ini adalah untuk mengirimkan impuls dalam jumlah yang besar. Untuk struktur dari akson, karena akson ini merupakan perpanjangan dari badan sel, di gambar tersebut terlihat bagian yang berbentuk seperti segitiga, itu dinamakan dengan akson hillock. Akson hillock ini merupakan bagian yang menghubungkan antara badan sel dengan akson. Akson memiliki bagian-bagian yang lebih spesifik lagi. Yang pertama ada neurofibril. Neurofibril ini merupakan bagian akson yang terdalam dan berupa serabut-serabut halus. Fungsi dari neurofibril ini adalah untuk meneruskan impuls. Yang kedua ada selubung mielin atau selubung lemak. Selubung mielin dibentuk oleh sel squam dan fungsinya untuk melindungi dan memberi nutrisi pada akson. Yang ketiga ada nodus ranvier. Nodus ranvier ini merupakan bagian akson yang tidak diselubungi atau tidak dilapisi oleh selubung mielin dan terhimpit
Nah, si nodus Ranvier ini terbentuk dari sel-sel pipih, dan dengan adanya nodus Ranvier, maka bagian-bagian dari akson terlihat seperti berbuku-buku. Fungsi dari nodus Ranvier ini adalah untuk mempercepat pengiriman impuls. Untuk bagian ujung akson ini namanya adalah terminal akson atau terminal percabangan. Kenapa terminal percabangan? Karena ujung akson ini dapat bercabang-cabang. Titik temu antara ujung akson neuron yang satu dengan dendrit neuron yang lainnya dinamakan dengan sinapsis. Sinapsis ini dia akan mengeluarkan bahan kimia yang bernama neurotransmitter yang berfungsi untuk meneruskan impuls. Akson tidak hanya terhubung dengan dendrit, namun juga dapat terhubung dengan akson lainnya. Mengenai ukuran dari akson, semakin besar ukuran akson, maka semakin cepat pengiriman impulsnya. Untuk panjang dari akson, panjangnya ada yang 1 meter hingga 1 mm. Contoh akson yang panjangnya 1 meter lebih ada pada saraf skiatik yang merupakan sel saraf terpanjang pada tubuh manusia. Saraf skiatik ini memanjang dari pangkal tulang belakang hingga ibu jari kaki. Untuk diameter dari akson, pada mamalia diameternya berkisar antara 1 sampai 20 mikrometer. Namun ada juga pada cumi-cumi yang diameter aksonnya 1 mm. Badan sel. Badan sel adalah bagian sel saraf yang berisi inti sel. Badan sel juga dapat disebut soma, perikarion, atau siton. Nah, soma atau badan sel ini mengandung banyak organel dan merupakan tempat menempelnya dendrit dan akson. Kemudian, struktur badan sel saraf ini mirip seperti struktur sel hewan pada umumnya, seperti terdapat ribosom, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan membran sel. Hanya saja, pada badan sel saraf ini memiliki butiran sel. Kemudian, ada beberapa fungsi badan sel. Yang pertama, menyimpan organel yang penting bagi kelangsungan hidup sel saraf. Yang pertama, ada retikulum endoplasma, badan sel, sitoplasma, nukleus, nukleolus, dan poliribosom. Yang kedua, sebagai tempat menyimpan nukleus atau inti sel yang merupakan sumber RNA pada neuron. Yang ketiga, memproduksi protein melalui RNA. Yang keempat, sebagai tempat berlangsungnya proses biokimia untuk menjaga supaya neuron tetap berfungsi dengan baik. Yang kelima, sebagai tempat menempelnya akson atau neurit pada dendrit. Yang keenam, menerima dan menyalurkan impuls atau rangsangan dari dendrit menuju akson. Nah, badan sel tersebut mempunyai sebuah inti, serta di dalam sitoplasmanya terdapat butiran sel yang berfungsi untuk sintesis protein. Nah, apa sih badan sel itu? Badan sel atau zat sel adalah badan granula besar yang ditemukan di dalam sel saraf atau neuron. Nah, granula ini dapat berupa modifikasi retikulum endoplasma kasar dengan ribosom. Nah, ini adalah contoh gambar dari badan sel. Nah, di dalam badan sel ini ada badan sel. Badan sel yang berwarna hijau, seperti granula. Nah, badan sel ini dinamakan sesuai dengan nama seorang ahli neuropatologi di Jerman, Franz Nissl, yang berhasil menemukan metode pewarnaan sel. Kemudian, ada beberapa fungsi dari badan sel. Yang pertama, badan sel terletak di dalam badan sel atau soma. Yang kedua, memproduksi protein. Yang ketiga, melepaskan protein. Yang keempat, menggantikan protein yang telah habis. Yang kelima, sebagai tempat transportasi protein. Yang keenam, meneruskan impuls rangsangan atau potensial aksi. Sensorik atau reseptor adalah sel atau organ yang berfungsi menerima rangsangan atau stimulus. Dengan alat ini, sistem saraf mendeteksi perubahan berbagai bentuk energi di luar dan di dalam. Setiap
reseptor sensori mempunyai kemampuan mendeteksi stimulus dan mentransduksi energi fisik ke dalam sinyal atau impuls saraf. Adapun letak sensorik yaitu eksteroseptor atau perasaan tubuh permukaan atau kulit seperti sensori nyeri, suhu, dan raba. Kemudian ada proprioseptor yaitu perasaan tubuh dalam seperti pada otot, sendi, dan tendok. Yang terakhir ada intereseptor, perasaan tubuh pada alat-alat viscera atau alat-alat dalam seperti jantung, lambung, dan usus. Saraf sensorik juga mempunyai fungsi, yaitu untuk membawa sinyal dari organ yang merespons sebuah rangsangan ke sumsum tulang belakang dengan otak yang informasi yang bergerak dalam suatu titik ke titik yang lain yang disampaikan melalui sistem saraf pusat. Saraf motorik. Saraf motorik adalah sel saraf yang mengirimkan sinyal listrik kepada otot tubuh sehingga menyebabkan otot berfungsi. Di dalam saraf motorik, setiap akson dibungkus oleh endonerium yang merupakan lapisan jaringan ikat yang mengelilingi selubung mielin. Jenis-jenis saraf motorik terdiri dari yang pertama alfa. Neuron motorik alfa menargetkan serat otot ekstrafusal dan bertanggung jawab untuk kontraksi otot. Dan yang kedua yaitu beta. Neuron motorik beta menginervasi serat intrafusal dari spindle otot dan bertanggung jawab memberi sinyal ke serat otot kedutan lambat. Dan yang ketiga yaitu gamma. Neuron motorik gamma tidak seperti neuron motorik alfa, tidak terlibat secara langsung dalam kontraksi otot. Interneuron atau neuron intermediate. Apa sih itu interneuron? Nah, teman-teman, di sini saya akan jelaskan apa itu arti interneuron. Interneuron itu memiliki arti yaitu sel-sel yang membentuk hubungan antara neuron-neuron dan prosesnya terbatas pada satu daerah lokal, yaitu terdapat pada otak atau sumsum tulang belakang. Nah, interneuron atau neuron yang berhubungan itu membentuk suatu mata rantai dan ditemukan dalam SSP. Apa sih itu SSP? SSP itu adalah sistem saraf pusat, di mana neuron ini akan diteruskan langsung oleh impuls dari neuron sensori atau dari neuron intermediate lain. Nah, apa sih itu impuls? Impuls itu juga memiliki arti yaitu sebagai rangsangan atau dorongan yang akan diteruskan ke neuron motor ataupun neuron intermediate lain juga. Lalu interneuron berada pada neuron sensorik dan motorik yang berguna untuk menganalisis dan mengkoordinasi keluaran motorik. Nah, teman-teman bertanya, apa sih fungsinya interneuron? Interneuron itu memiliki fungsi, yaitu untuk menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Jadi, interneuron ini kan neuron yang berhubungan. Ya, neuron yang berhubungan untuk membentuk suatu mata rantai. Ya, dan ditemukan di dalam SSP atau sistem saraf pusat. Di mana ketika membentuk mata rantai itu akan menghubungkan neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Nah, neuron itu kan akan dirangsang oleh impuls, lalu diteruskan ke neuron motor atau neuron intermediate lain. Nah, interneuron atau neuron intermediate ini dalam sistem saraf pusat itu jumlahnya mencapai beberapa miliar banyaknya.
Lalu, interneuron atau neuron intermediate itu terbagi ke dalam 3 jenis. Menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada saraf konektor, yaitu penghubung antar sel saraf sejenis. Yang kedua, ada saraf adjustor, yakni penghubung antara saraf sensorik dengan saraf motorik. Dan yang terakhir ketiga, ada saraf motorik atau efferent, yaitu saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor atau organ motor otot ataupun kelenjar. Yang pertama adalah penyakit pada jaringan otot. Penyakit pada jaringan otot yang pertama adalah keseleo. Keseleo merupakan kondisi yang bisa terjadi ketika otot mengalami tarikan atau puntiran baik secara tiba-tiba maupun perlahan. Kondisi ini biasanya disertai dengan gejala nyeri, bengkak, dan kesulitan bergerak. Lalu, yang kedua ada atrofi otot. Atrofi otot merupakan kondisi terjadinya penurunan massa otot. Hal ini biasanya disebabkan oleh cedera atau adanya suatu penyakit, sehingga bagian tubuh tertentu tidak bisa digerakkan dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu yang ketiga adalah distrofi otot, atau bisa disebut muskular distrofi yang bisa disingkat dengan MD, merupakan salah satu bentuk kelainan otot yang ditandai melemahnya otot secara bertahap. Lalu yang keempat ada miositis, adalah peradangan otot yang menyerang serat-serat otot sehingga membuat otot menjadi lemah. Lalu yang kelima ada tendinitis, merupakan kondisi peradangan atau iritasi yang terjadi pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot ke tulang. Gangguan pada tendon akan mempengaruhi fungsi otot. Lalu yang keenam ada fibromyalgia, merupakan kondisi yang menyebabkan rasa sakit di hampir sebagian besar tubuh. Penyebabnya tidak diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga menjadi pemicu, yaitu infeksi, faktor genetik, dan gangguan stres pasca trauma. Lalu penyakit pada jaringan otot yang terakhir adalah penyakit Parkinson. Saat mengalami penyakit ini, otak dan sistem saraf tidak mampu menghasilkan dopamin. Gangguan produksi ini akan berdampak pada otot dan sistem pergerakan. Keluhannya bisa dimulai dengan tremor atau gemetar pada tangan, lengan, kaki, rahang, atau wajah. Lalu kekakuan area tangan, serta gerakan tubuh melambat dan tidak seimbang. Gejala tersebut biasanya akan memburuk seiring waktu hingga membuat penderitanya kesulitan berjalan dan berbicara. Lalu yang kedua adalah penyakit pada jaringan saraf. Penyakit pada jaringan saraf yang pertama yaitu Alzheimer, termasuk salah satu penyakit saraf karena menyerang sel-sel otak dan neurotransmitter. Penderita penyakit ini biasanya akan mengalami gejala-gejala berupa kesulitan mengingat sesuatu dan kehilangan kemampuan untuk mengerjakan aktivitas seperti biasa. Ini disebabkan oleh fungsi otak yang terganggu. Lalu yang kedua adalah cerebral palsy, merupakan jenis penyakit yang disebabkan oleh rusaknya sel saraf baik sejak sebelum, selama, atau setelah kehamilan. Pasien penyakit ini akan kesulitan dalam mengendalikan otot sehingga gerak tubuh, postur, dan tonus ototnya ikut terganggu. Lalu yang ketiga ada meningitis atau radang selaput otak. Diakibatkan oleh terganggunya sistem saraf di sekitar otak dan sumsum tulang belakang akibat infeksi jamur atau virus. Lalu yang keempat adalah multiple sclerosis, termasuk salah satu penyakit saraf kronis yang diakibatkan oleh rusaknya selubung pelindung yang mengelilingi serabut saraf pada otak dan sumsum tulang belakang. Lalu yang kelima ada migrain atau sakit kepala, disebabkan oleh banyak hal, misalnya perubahan hormon, faktor emosi, pola hidup yang buruk, sampai efek samping obat. Gejala yang dirasakan biasanya berupa sakit kepala berdenyut di satu sisi kepala bagian belakang. Lalu penyakit pada jaringan saraf yang terakhir adalah kelumpuhan atau paralisis, merupakan suatu kondisi yang disebabkan oleh terganggunya otot dan sistem saraf akibat cedera atau penyakit tertentu. Gejala paralisis cukup mudah dikenali, yaitu ketidakmampuan sebagian atau seluruh anggota tubuh untuk bergerak. Terima kasih.